Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 dari kelas DS0401 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tugas besar ini yang berjudul Sistem Fuzzy Logic untuk menentukan resiko kredit pengajuan pinjaman bank dan pemberian beasiswa. Anggota kelompok kami ada 3. Yang pertama ada saya sendiri, Sarah Aulia, dan ada teman saya, Zerlina Agustia Putri, dan Cecilia Widya Nurmala Dias. Studi kasus pertama yaitu resiko kredit. Di sini ada deskripsi masalahnya, yaitu yang dari studi kasus pertama tentang resiko kredit ini dapat didapatkan beberapa deskripsi masalah. Yang pertama yaitu bank memiliki resiko kredit saat nasabah gagal membayar cicilan. Yang kedua, data keuangan pengaju bersifat tidak pasti, yaitu gaji dan persentase cicilan dapat berubah-ubah. Yang ketiga, penilaian manual bersifat subjektif dan tidak konsisten. Yang keempat, diperlukan sistem pendukung keputusan yang fleksibel dan objektif. Yang kelima, ada fuzzy logic mampu menangani ketidakpastian tersebut. Analisis masalah. Analisis pertama yaitu data numerik perlu direpresentasikan dalam bentuk linguistik. Yang kedua, sulit menentukan batas tegas resiko rendah, sedang, dan tinggi. Yang ketiga, diperlukan aturan logika yang menyerupai cara berpikir analisis kredit. Yang keempat, ada hasil akhir harus berupa nilai tegas untuk perankingan pengaju. Tujuan dari tugas ini yang pertama yaitu merancang sistem pendukung keputusan berbasis fuzzy logic. Yang kedua, menerapkan metode fuzzy Mamdani. Yang ketiga, menghasilkan skor resiko kredit. Yang keempat, menentukan 10 pengaju dengan skor terendah. Yang kelima, implementasi menggunakan Python tanpa library fuzzy. Variabel yang digunakan dalam tugas ini ada 2, yaitu variabel input dan output. Variabel input yang dibagi juga menjadi 2, yaitu ada gaji dan presentasi cicilan terhadap gaji. Dalam variabel input gaji ini juga dibagi menjadi 3, ada rendah, sedang, dan tinggi. Sedangkan dalam persentase cicilan terhadap gaji dibagi juga menjadi 3, kecil, sedang, dan besar. Variabel outputnya dibagi juga menjadi 3. Yang pertama ada resiko rendah, resiko sedang, dan resiko tinggi. Fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan ini digunakan untuk memetakan data numerik ke dalam bentuk linguistik. Yang kedua, nilai derajat keanggotaan berada pada rentang 0 sampai 1. Dan bentuk fungsi yang digunakan dalam tugas ini yaitu ada 2, ada segitiga dan trapesium. Metode yang digunakan dalam metode fuzzy logic Mamdani dengan tahapan ini yang ada 3, yaitu fuzifikasi, inferensi, dan defuzifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi yang pertama itu fuzifikasi. Nilai gaji dan cicilan itu akan diubah menjadi keanggotaan fuzzy, yang dimana dia menggunakan fungsi segitiga dan trapesium. Nah, setiap inputan itu bakal memiliki lebih dari 1 derajat keanggotaan. Yang kedua, inferensi. Inferensi aturan yang disusun dalam bentuk if then. Misalnya, if gaji tinggi and cicilan rendah, dan resiko bakal tinggi. Nah, inferensi ini menggunakan operator min untuk implikasi aturan. Yang ketiga, defusifikasi. Mengubah output fuzzy menjadi nilai tegas. Di sini menggunakan metode centroid dengan rumus yang sudah tertera dalam PPT. Resiko rendah akan diimplementasikan dengan nilai 30, resiko sedang 60,
dan risiko tinggi 90. Hasil akhir berupa skor risiko kredit. Untuk implementasi program ada beberapa tahapan. Yang pertama, membaca data dari Excel. Jadi data yang kita sudah punya itu akan dibaca terlebih dahulu, lalu lalu fujifikasi. Jadi nilai cicilan dan gaji yang tadi akan diubah menjadi derajat keanggotaan FAZI. Lalu inferensi FAZI menggunakan aturan if dan then. Setelah itu nilai FAZI yang tadi akan diubah menjadi nilai tegas melalui proses defusifikasi. Yang terakhir, data yang sudah jadi itu akan disimpan hasilnya ke Excel. Untuk hasil akhirnya kita bisa lihat di sini sudah melalui tahapan-tahapan tersebut. Next. Hasil dari analisis ini, pengaju dengan gaji tinggi dan persentase cicilan rendah memiliki skor resiko rendah. Skor resiko rendah yang kita bisa lihat tadi, hasil resiko rendahnya itu 30. Pengaju dengan gaji rendah dan cicilan tinggi memiliki skor lebih tinggi. Nah, kita bisa lihat tadi hasil yang tadi itu di atas 30. Sistem bekerja sesuai logika analisis kredit. Next. Untuk yang studi kasus yang kedua itu pemberian beasiswa. Deskripsi masalahnya, yang pertama itu penentuan penerimaan beasiswa tidak hanya berdasarkan satu nilai. Yang kedua, setiap mahasiswa punya kondisi yang berbeda-beda. Nah, misalnya IPK bisa tinggi, tapi penghasilan orang tua besar. Atau penghasilan kecil, tapi IPK atau TOEFL tidak terlalu tinggi. Nah, masalah jika pakai cara biasa, yang pertama, sistem tegas terlalu kaku. Misalnya IPK lebih dari 3,5 itu layak. Yang kedua, mahasiswa yang hampir memenuhi syarat bisa langsung tidak lolos. Yang ketiga, tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Untuk tujuannya, yang pertama, menerapkan sistem inferensi FAZI Mamdani dalam menentukan kelayakan mahasiswa penerima beasiswa. Yang kedua, mengelola data mahasiswa berdasarkan beberapa kriteria penilaian. Yang ketiga, menghasilkan nilai kelayakan dan keputusan akhir. Untuk data mahasiswa bisa dilihat di situ. Next. Baik, jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai variabel FAZI. Pada sistem ini digunakan 3 variabel input, yaitu IPK, yang kemudian itu dibagi menjadi 2 himpunan, yaitu cukup dan bagus. Kemudian TOEFL itu juga dibagi menjadi 2 himpunan, yaitu menengah dan tinggi. Kemudian ada penghasilan orang tua, yang dibagi menjadi 4 himpunan, yaitu kecil, sedang, besar, dan sangat besar. Selain variabel input, juga ada variabel output, yaitu ada 2. Yang pertama itu rendah, yang nantinya itu menyatakan mahasiswa tidak layak menerima beasiswa, dan tinggi, di mana mahasiswa layak menerima beasiswa. Next. Kemudian fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan digunakan untuk memetakan nilai tegas atau crisp ke derajat FAZI dengan skala 0 sampai 1. Pada studi kasus ini, fungsi yang digunakan ada 3, yaitu segitiga, bahu kiri, dan bahu kanan. Pemilihan fungsi ini berdasarkan tentang data mahasiswa
konteks pemberian beasiswa, dan prinsip overlap fazi. Next. Kemudian ada aturan fazi, sama seperti di studi kasus yang pertama, itu juga menggunakan if then berdasarkan pertimbangan akademik dan ekonomi. Nah, pada studi kasus ini itu ada 5 aturan yang sudah ditentukan. Sebagai contohnya itu mahasiswa dengan IPK bagus dan penghasilan orang tua kecil atau sedang akan menghasilkan kelayakan tinggi. Sebaliknya, mahasiswa dengan penghasilan besar atau sangat besar akan menghasilkan kelayakan rendah meskipun IPK-nya bagus. Next. Kemudian metode yang kami gunakan ada 4 tahapan, yaitu yang pertama falsifikasi, yang kedua inferensi, yang ketiga komposisi aturan, dan yang terakhir difusifikasi. Kemudian ini ada falsifikasi dan inferensi. Untuk falsifikasi adalah mengubah nilai input menjadi derajat keanggotaan. Kemudian pada inferensi, operator yang digunakan yaitu N untuk nilai minimum dan OR untuk nilai maksimum. Setiap aturannya menghasilkan nilai Fearing strength. Kemudian untuk tahapan yang ketiga dan empat, yaitu komposisi dan diversifikasi, komposisi aturan sendiri itu menggunakan operator maksimum max. Kemudian yang metode diversifikasi sama seperti studi kasus 1, yaitu menggunakan centroid discrete. Kemudian rumusnya ini sudah ada di PPT. Kemudian jika tidak ada rule aktif, maka digunakan nilai fallback atau acak di bawah pusat rendah. Kemudian untuk hasil akhirnya, ini mahasiswa dengan nilai di atas ambang batas 60 itu dinyatakan layak menerima beasiswa, sedangkan yang berada di bawahnya itu dinyatakan tidak layak. Next. Analisis hasilnya, jadi mahasiswa dengan IPK dan TOEFL tinggi serta penghasilan kecil atau sedang memperoleh nilai kelayakan tinggi. Sebaliknya, mahasiswa dengan penghasilan besar cenderung tidak layak mendapat beasiswa meskipun IPK-nya baik. Kemudian untuk mahasiswa tanpa aturan atau rule aktif memperoleh nilai acak. Dan yang terakhir, sistem inferensi Mamdani itu mampu membedakan kelayakan secara bertahap. Sekian aja presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.